Ya? Iya. Oh, jadi maksudnya mau mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029? Berat ini, berat. Nah, gini, kalau kita yang ngomong jatuhnya bercanda, lu mah keceplosan. Dia punya skenario untuk melakukan kudeta terhadap Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini spekulasi soal ini tidak main-main, dan Gibran dikabarkan itu sudah menyusun tim, dan timnya itu antara lain adalah para influencer di media sosial. Salah satunya itu adalah seorang YouTuber yang punya pengikut cukup besar, yakni Bobon Santoso. Ini seorang YouTuber yang spesialisasinya memasak dalam jumlah yang sangat besar. Dan spekulasi ini datangnya bukan dari sekedar rumor hoax, tapi itu disampaikan langsung oleh adik kandung dari Presiden terpilih Gibran Rakabuming, yakni Kaisang Pangarep. Ini spekulasi itu atau tepatnya kehebohan itu muncul ketika Kaisang Pangarep itu seperti biasa dia tampil dalam akun channel YouTube-nya GK Hebat dan dipandu oleh Kiki Saputri dan Ate ya. Dan pada waktu itu mengundang bintang tamunya adalah Bobon Santoso. Nah, pada waktu sedang berbicara dengan Bobon Santoso itu kan Bobon Santoso itu kan meneriakkan kata-kata bahwa semacam kampanye gitu soal Prabowo ya, hidup Prabowo begitu ya. Dan pada waktu itu disindir oleh Kiki Saputri, kok masih kerja aja ini. Maksudnya karena kan dia memang salah satu influencer atau buzzer yang pada Pilpres kemarin itu menjadi tim sesnya, atau kalau bukan tim ses jadi pendukung dari pasangan Prabowo Gibran. Dan kemudian Bobon menyatakan oh iya karena dia kata dia kontraknya bersama dengan Gibran itu masih sampai tahun 2029. Nah, pada saat itulah kemudian Kaisang nyeletuk ini. Mungkin maksudnya bercanda atau saya nggak tahu maksudnya apa, dia menyeletuk. Oh, jadi maksudnya ini itu untuk mendorong Mas Gibran mengkudeta Pak Prabowo sampai tahun 2029. Itu celetukan dari Kaisang dan membuat kaget Kiki Saputri dan Ate. Dan kemudian Ate menyatakan wah ini sih keceplosan kata dia. Nah, itu memang jadi pertanyaan, apakah ini sekedar keceplosan atau ini gaya dia bercanda seperti biasa. Tapi kan kita ini sekarang ini agak sulit ya membedakan pernyataan dari keluarga Jokowi itu, terutama Kaisang itu, kalau ini bercanda atau serius. Karena kadang-kadang serius tapi dia ternyata bercanda, tapi dia bercanda ternyata itu serius. Tapi kalau yang jadi bahan pencandaan itu adalah soal kemungkinan Gibran itu akan mengkudeta Pak Prabowo, tentu saja ini soal yang sangat-sangat sensitif, atau kalau netizen menyebutnya ini humor tepi jurang, candaan tepi jurang, karena ini nyerempet bahaya. Dan kalau ini nggak hati-hati ya bisa kecemplung jurang betul. Kenapa? Karena isu hubungan antara Prabowo dengan Gibran itu kan belakangan ini menjadi banyak spekulasi. Nah, apalagi berkaitan dengan tentu saja munculnya skandal Fufu Fafa, dan kemudian netizen membongkar-bongkar fakta bahwa jejak di masa lalunya Gibran Rakabuming ini kepada Pak Prabowo itu sangat jelek sekali. Dia sering sekali mencaci maki Pak Prabowo, bukan hanya Pak Prabowo pribadi, tapi sampai keluarganya ya. Kalau kita sebut keluarga itu selain anak, keponakan, bahkan ini mantan istri Pak Prabowo, yakni Ibu Titi Soeharto, itu juga sering dibawa-bawa oleh Gibran. Inilah yang kemudian banyak orang menduga ini pasti bagaimanapun juga akan mengganggu hubungan antara Pak Prabowo dengan Gibran, antara presiden terpilih dengan wakil presiden terpilih. Karena orang kan kemudian membandingkan bagaimana sikap Pak Prabowo yang sering baper karena diberi penilaian 11 dari 100 kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan oleh pada waktu itu kompetitornya yakni calon presiden pasangan 01 Anies Baswedan. Berkali-kali dalam berbagai kesempatan Pak Prabowo masih menyinggung soal itu, tapi kemarin ketika dalam Rapimnas pada pidato di Rapimnas Gerindra dia menyatakan bahwa dia nggak akan mau nyinggung-nyinggung soal itu, tapi tetap menyinggung tapi menyatakan bahwa itu nggak akan disinggung-singgung lagi. Nah, kalau ini kan hanya itu sinisme saja ya oleh Anies, dan memang itu juga sebenarnya tidak cukup pas juga sebagai sebuah bercandaan oleh Anies. Dan kalau menyinggung Pak Prabowo secara personal ya tentu saja wajar. Tapi kalau dibandingkan dengan unggahan-unggahan akun Fufu Fafa yang
belakangan ini diduga merupakan akun Gibran. Bahkan bukan diduga lagi, banyak yang memastikan bahwa itu adalah akun milik Gibran dan itu sangat sering mencaci maki Pak Prabowo. Ya, kita bisa membayangkan kalau pasti bagaimanapun juga itu menyinggung kehormatan Pak Prabowo dan bersama keluarga besarnya. Gerindra sendiri atau Pak Prabowo sendiri sejauh ini tidak pernah memberikan tanggapan apapun soal itu. Tapi seperti dikatakan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, katanya nggak pernah digubris soal itu katanya ya. Jadi nggak pernah apalagi dibahas soal itu dianggap ya tidak ada. Tapi saya kira ini cara yang bijak dari Dasko untuk menetralkan situasi. Karena saya kira kalau katakanlah Pak Prabowo-nya mungkin tidak tahu atau kalau tahu dia nggak nganggap itu juga bercandaan anak kecil saja. Tapi saya kira keluarga besar Pak Prabowo pasti tidak tinggal diam. Bahkan pendukung-pendukung Pak Prabowo pasti banyak yang tersinggung gitu. Tapi mengingat situasi saat ini yang menjelang serah terima masa jabatan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, tentu Gerindra maupun Pak Prabowo tidak ingin kasus itu mengganggu hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Karena ini bagaimanapun juga isu yang sangat sensitif ya dan Pak Prabowo kelihatannya memang selama ini mencoba menahan diri sampai kemudian terjadi serah terima jabatan. Banyak orang sebenarnya yang mencurigai bahwa sampai sejauh ini Pak Jokowi itu belum terlalu ikhlas untuk menyerahkan jabatannya karena ini terlihat dari cawe-cawenya Pak Jokowi yang terus cawe-cawe dalam pemerintahan dan salah satu yang juga cukup mengejutkan publik itu adalah ketika Pak Jokowi itu tetap melakukan reshuffle kabinet padahal masa jabatan kabinetnya kan tinggal hanya kurang dari 2 bulan gitu. Jadi seolah-olah ini Jokowi masih belum sadar bahwa dia akan segera meninggalkan jabatannya atau lebih tepatnya dia belum ikhlas untuk menyerahkan jabatannya kendati ini anaknya ya ini Gibran Rakabuming berhasil dipaksakan menjadi wakil presiden. Di tengah situasi itu tiba-tiba saja kemudian Kaisang bercanda yang menurut saya nggak pada tempatnya dan ini sekali lagi juga menunjukkan kan humor itu kan bercandaan itu juga mencerminkan tingkat kecerdasan seseorang, tingkat IQ seseorang. Banyak orang-orang yang mohon maaf dengan IQ yang terbatas, yang rendah, ya humornya itu kadang-kadang nggak sensitif gitu atau kalau anak sekarang menyebutnya jayus atau garing. Tapi yang lebih berbahaya kalau ini nggak sensitif dengan situasi semacam itu karena bagaimanapun juga pasti di bawah permukaan itu terjadi hubungan yang cukup menegangkan gitu antara Pak Prabowo dengan Gibran. Sekali lagi meskipun itu dibantah atau tidak ada penjelasan apapun secara ofisial dari Pak Prabowo maupun keluarganya, ya kita sudah bisa menduga pasti akan terganggu hubungannya. Nah, belum lagi kalau dikaitkan dengan kudeta gitu atau mungkin netralnya disebutkan bahwa tentu saja ini ada ambisi dari Pak Jokowi untuk mendorong anaknya, yakni Gibran Rakabuming itu menjadi pengganti dari Pak Prabowo. Kalau normal, ya itu artinya pada siklus 5 tahunan setelah dari tahun ini kan masa kekuasaan Pak Prabowo tahun 2004 sampai 2029, ya mungkin nanti tahun 2029 tuh Gibran yang akan maju menjadi calon presiden. Tapi itu dengan catatan kalau Pak Prabowo tidak lagi maju pada Pilpres 2029 bisa menyelesaikan jabatan 5 tahun dan kemungkinan akan menambah lagi masa jabatannya 5 tahun untuk periode kedua. Itu dorongan semacam itu di internal Gerindra sangat kuat dan saya kira ya wajar saja kalau Pak Prabowo yang sudah berkali-kali mencoba menjadi presiden gagal dan akhirnya jadi masa kemudian hanya 1 periode. Apalagi kalau kemudian pemerintahannya dinilai cukup berhasil. Pemerintahan tidak berhasil seperti Pak Jokowi saja ingin sampai 3 periode. Kan gitu ya. Apalagi kalau cuma 2 periode yang memang secara konstitusi itu diatur. Nah, soal ini saya kira bagaimanapun secara diam-diam kan ini menimbulkan rivalitas ya antara Pak Prabowo dengan Gibran Rakabuming. Dan soal rivalitas ini sebenarnya sempat kemarin juga sempat beberapa waktu yang lalu, maksud saya sempat heboh ketika pengamat militer Koni Rahagundini menyatakan dia mendengar informasi dari Rosan Roslani, yakni tim waktu itu ketua tim pemenangan Prabowo Gibran ya. Disebutnya apa ya dulu tim TKN ya, tim kampanye nasional. Kalau tidak salah saya ingat seperti nama tempatnya ini saya suka bingung. TKN, TPN atau apa begitu ya. Dan
pada waktu itu Koni mengaku dia mendengar dari Rosan bahwa Pak Prabowo itu hanya akan menjadi presiden selama 2 tahun saja. Dan setelah itu jabatannya diserahkan kepada Gibran Rakabuming. Ini informasi ini tentu saja sangat mengejutkan, aneh ada perjanjian semacam itu. Tapi ini kan yang dikutip oleh Koni Rahakundini itu adalah ketua tim sesnya Pak Prabowo, Rosan Roslani. Jadi ya orang Pak nggak mau percaya. Walaupun kemudian Rosan Roslani sendiri membantah soal itu. Bahkan karena dia merasa dirugikan nama baiknya, Rosan Roslani itu tidak hanya berhenti menyampaikan jumpa pers, memprotes dan membantah pernyataan Koni Rahakundini, bahkan dia menunjuk waktu itu seorang pengacara yakni Oto Hasibuan untuk melaporkan Koni ke Bareskrim Mabes Polri. Ini dianggap menyebar hoax, jadi pelanggaran Undang-Undang UU ITE ya. Dan kasusnya waktu itu sempat ditangani oleh Bareskrim, Direktorat Cybernya, dan rencananya Koni waktu itu akan dipanggil oleh polisi. Tapi kemudian muncul pernyataan dari PDIP karena Koni ini kelihatannya cukup dekat. Saya tidak tahu apakah dia kader atau dia punya hubungan yang sangat dengan PDIP. Tapi dia sering hadir dalam acara-acara di PDIP dengan mengenakan baju warna merah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto waktu itu menyatakan bahwa sebaiknya Polda tidak membatalkan panggilan terhadap Koni. Tapi sampai sejauh ini kita belum mendengar bagaimana kelanjutan kasus itu. Kendati kasusnya mungkin saja tidak berlanjut, dianggap selesai, tetapi rumor atau spekulasi bahwa Pak Prabowo ini akan digantikan oleh Gibran di tengah jalan itu kan sebenarnya sudah mencuat jauh-jauh hari. Ada seorang pengamat dari Singapura, walaupun sebenarnya dia ini warga Indonesia, itu yang dia memperingatkan bahwa kemungkinan besar itu dengan mempertimbangkan faktor kesehatannya dari Pak Prabowo Subianto, ketika nantinya, waktu itu kan belum terpilih, ketika nantinya pasangan ini yang menang pada Pilpres 2024 ini, maka ketika terjadi apa-apa pada Pak Prabowo, yang akan menjadi presiden adalah Gibran. Saya kira itu bukan spekulasi liar ya, karena memang berdasarkan konstitusi semacam itu ya. Kalau presiden itu berhalangan tetap, mengundurkan diri atau meninggal dunia itu, maka yang menggantikan posisinya adalah Gibran. Nah, soal ini saya kira ini menjadi soal yang sensitif bukan hanya buat Pak Prabowo tapi buat bangsa Indonesia. Kalau kemarin itu kita melihat polarisasi ya pada Pilpres itu, tentu ada 01, 02 dan 03. Saya kira kalau fokusnya pada 02 itu bukan pada Pak Prabowo-nya ya, tapi pada kapasitas Gibran sebagai wakil presiden. Prabowo, saya kira dia sudah berkali-kali maju, 2 kali menjadi calon presiden, kalah, dan kemudian calon wakil presiden juga kalah. Artinya kan sebenarnya dari kapasitas juga dan dengan melihat latar belakang dia sebagai seorang militer dan seorang intelektual, orang tidak meragukan itu. Tapi kalau melihat Gibran itu yang jadi persoalan. Karena menggandeng Gibran itulah kemudian banyak orang yang kemudian tadinya mendukung Prabowo itu meninggalkan Prabowo. Kenapa? Karena kok dia kemudian bersekutu dengan Jokowi. Tapi itu pilihan dari Pak Prabowo dan itu sudah kita anggap sudah selesai. Dan sekarang Prabowo Gibran akan segera dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Tetapi kalau kemudian di tengah situasi yang tadi itu spekulasi yang muncul, kemudian ada soal skandal akun Fufu Fafa, ini juga sampai sekarang ini belum ada kejelasan bagaimana sikap dari kubu Pak Prabowo. Tiba-tiba saja Kaisang bercanda semacam itu dan bawa-bawa bahwa ada tim yang disiapkan oleh Gibran untuk melakukan kudeta terhadap Pak Prabowo, meskipun disebutnya itu tahun 2029, ini kan benar-benar sangat tidak bijak kalau itu dianggap sebagai bercandaan. Kalau dimaksudkan, maksud saya sebagai bercandaan ini bercandaan yang ngaco gitu ya. Tetapi kalau kemudian ini seperti dikatakan oleh AT yang jadi pembawa acara bersama Kiki Putri, kalau bilang ini sih bukan bercanda, ini namanya keceplosan. Itu kan mengisyaratkan berarti ada skenario dong dari Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo. Nah ini kan jadi serius. Hanya saja kalau timelinenya agak aneh kalau disebutkan timelinenya tahun 2029. Kalau 2029 itu namanya bukan kudeta, tapi artinya dia berniat kemudian maju menjadi calon presiden, dan kalau toh Pak Prabowo tetap ingin maju ya mereka akan bersaing. Dan itu sering terjadi bagaimana seorang wakil
kemudian menantang presidennya dalam pilpres berikutnya. Itu bisa saja terjadi. Tapi dalam soal yang sekali lagi ini kita heran bagaimana mungkin, katakanlah ini yang kita anggap bercandaan aja, bercandaan semacam itu kok bisa muncul gitu. Ini kan membuat orang jadi ngeliat kok begini ya kelas anak-anaknya Pak Jokowi ya, tidak punya sensitivitas kan, dan kemudian juga tidak cukup cerdas harus diakui ya, kalau toh bercanda itu bercanda yang tidak cerdas gitu. Apalagi tadi satu dari sisi Gibran juga sedang punya persoalan berkaitan dengan Fufu Fafa, sementara Kaisang sendiri juga punya persoalan yang nggak kalah seriusnya, karena sebenarnya kehebohan Fufu Fafa dan sebagainya ini kalau kita lihat ini sebagai sebuah sekuen gitu. Sekuen dari kehebohan yang dimulai dari Kaisang dan istrinya Erina Gudono ketika dia plesir menggunakan private jet Amerika gitu ya. Isunya sampai sekarang ini masih terus bergulir dan banyak tuntutan dari publik untuk menjelaskan itu sebenarnya gratifikasi atau itu sewa. Kalau kemudian sewa, kok bisa dia sebagai pengusaha yang tidak sukses gitu ya, Kaisang ini, karena banyak sekali perusahaan yang gulung tikar, kok bisa sampai menyewa 8,5 miliar perjalanan dengan menggunakan private jet ke Amerika Serikat. Belakangan kan coba kasusnya itu oleh para relawannya, termasuk juga oleh Menkominfo Budi Aristiadi. Oh, saya lupa kalau menyebut Menkominfo itu kan berarti dia juga relawan ya, karena dia relawan projo. Ini kan coba dialihkan bahwa ini bukan sewa dan bukan gratifikasi. Dia nunut gitu karena pesawat itu milik seorang pengusaha Singapura yang jadi pemegang saham di Shopee, dan mereka kebetulan pergi ke sana, anaknya itu pergi ke sana, dan Kaisang itu diberi nunutan gitu ya. Ini semakin nggak, logikanya semakin nggak nyambung gitu. Nah, itu kasus itu sampai sekarang kan masih belum beres, dan publik juga menyoroti KPK, karena KPK ini antara pimpinan satu dengan pimpinan lain, antara pimpinan dengan juru bicaranya kelihatan nggak satu pernyataan, karena yang satunya menyatakan bahwa itu akan diperiksa, tapi yang lainnya menyatakan mereka tidak punya hak untuk memeriksa Kaisang karena dia bukan pejabat negara atau penyelenggara negara. Nah, tiba-tiba dia muncul dengan guyonan semacam itu. Jadi kalau saya tahu ada beberapa orang yang marah-marah dan sebagainya, tapi kalau saya sih nggak marah-marah, saya cuma mengelus dada ya. Betul-betul kualitas keluarga Pak Jokowi itu dari sisi intelektualitasnya kok rendah banget ya. Tapi kemudian salah satu putranya sekarang malah jadi penerus Pak Jokowi dengan minimal startnya sebagai wakil presiden, yakni Gibran Rakabuming. Sama ini, kalau bahkan mungkin lebih parah ya Gibran ini, kalau betul dia itu adalah si pemilik akun Fufu Fafa, itu kualitas dia sebagai manusia itu secara kuam intelektualitas dan dan kuam etika dan moralnya itu sangat-sangat rendah. Nah, sekarang ditambah lagi dengan Kaisang yang sebenarnya kita juga tahu dari beberapa kali tampilannya di channel GK Hebat, bahkan termasuk ketika dia tampil di situ bersama Erina, kan kita bisa mengukur kualitas dari Kaisang ini ya, karena pada waktu itu ditanya soal visi misi dan dia tidak bisa menjawab, justru kemudian dia terkesan dilecehkan oleh Erina waktu itu, katanya dia bilang bahwa visi misi aja nggak tahu kok mau jadi kepala daerah. Ini memang nggak ada habisnya kalau kita membahas keluarga Pak Mulyono ini, keluarga Pak Jokowi itu. Dan yang menyedihkan, orang-orang seperti ini kok kemudian menjadi tampil menjadi elit penguasa di Republik Indonesia yang